Baik, kita mulai aja ya kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, silakan buat yang mau jawab seperti biasa ya di kolom chat ya. Pertanyaannya, kalau misalkan ada BUT nih. Ada BUT itu punya kantor cabang. Ulangi ya, ada perusahaan di luar negeri punya cabang di Indonesia. Ya. Punya cabang di Indonesia berbentuk BUT. Pertanyaannya, termasuk BUT jenis apa? ISMI. BUT Aktiva bukan, Pak? BUT Aktiva. Boleh lah. Benar ya. Pertanyaan kedua. Sebentar. Poin. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan ya 2 contoh yang termasuk ke dalam effectively connected income. Anissa. Izin mencoba menjawab, Pak. 2 contoh yang effectively connected income itu seperti misalnya kita itu menjual sebuah produk yang saling berkaitan, kayak misalnya kantor pusat itu menjual HP dan dijualnya itu yang di kantor cabangnya menjual casingnya. Lalu misalnya ada lagi menjual kamera dengan lightingnya, begitu bukan, Pak? Oke. Suara saya jelas ya? Saya nggak lagi mudik kok. Kan nggak boleh mudik. Saya asli orang Bandung. Cuma lagi di luar aja. Gitu ya. Sebagai dosen yang terlihat pengangguran ya, harus keluar rumah ya. Nanti disangka apa? Disangka kaya lagi. Gimana ya? Nggak pernah keluar rumah tapi kaya kan jadi masalah nanti ya kalau di kita mah ya. Kalian juga hati-hati tuh. Nggak pernah keluar rumah tapi ujuk-ujuk pinter dapat sarjana ya. Nanti disangka orang ini lagi kucing ngepet ya. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara menghitung biaya administrasi kantor pusat yang boleh dibiayakan? Ferry. Izin menjawab. Cara menghitung biaya yang diperbolehkan untuk biaya administrasi itu biaya administrasi kantor pusat dikali peredaran usaha BUT Indonesia dibagi peredaran usaha dunia. Oke, betul. Berikutnya. Ya. Perusahaan ini tuh perusahaan membuat membuat sepeda ya. Pertanyaan saya, sebutkan 5 biaya dari perusahaan sepeda ini yang boleh dibiayakan. Ini perusahaannya perusahaan sepeda nih.
Adik. Ya Pak, izin menjawab. Jadi yang boleh dibiayakan itu biaya pembelian bahan bakunya, kemudian biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk biaya upah, gaji, biaya promosi, premi asuransi, biaya administrasi, kemudian biaya piutang tak tertagih. Oke, bisa lah ya. Itu semuanya sebenarnya nggak ada hubungannya sama sepeda, tapi perusahaan sepeda juga ada yang biaya kayak gitunya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, gampang ya. Pertanyaannya, apakah pajak berganda itu menghambat transaksi internasional atau enggak? Kenapa? Anissa. Ya Pak, izin menjawab. Menghambat Pak, karena kan jadi double si transaksinya tuh. Terus belum lagi nanti tuh seperti ada perdebatan antara negara A dengan negara B karena memperebutkan pajak, di mana pajak yang akan dikenakan. Pastinya setiap negara kan ingin mendapatkan penghasilan dari pajak itu sendiri Pak. Jadi itu menghambat suatu perekonomian kalau menurut saya. Oh, oke. Tuh ya. Jadi katanya kalau misalkan pajak itu diperebutkan ya. Kalau Anissa diperebutkan nggak? Kalau diperebutkan berarti harus ada perjanjian ya, perjanjian penghindaran Anissa berganda gitu. Biar tidak terjadi perebutan lagi. Apalagi lebaran-lebaran gini kan pertanyaan yang menyakitkan akan muncul ya, lebaran-lebarannya. Udah lulus belum? Kenapa lama lulusnya? Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan untuk materi pertemuan yang ke-8 ya, tentang pemajakan bentuk usaha tetap. Oke, kalau nggak ada, Bapak mau bertanya. ya silakan. Bapak buat tarif pajak BUT itu kan tarifnya tuh 25% ditambah 20%. Itu tuh gimana Pak? Terus kalau misalnya ada tax treaty branch profitnya, itu berarti nggak usah ditarifin lagi 25% atau gimana Pak? Ya, branch profit tax itu tambahan pajak ya, tambahan tarif pajak untuk BUT. Jadi kalau BUT sebagaimana pertemuan lalu kita bahas itu ada dua tarifnya. Yang pertama tarifnya tarif badan ya, tapi langsung 25%. Nggak dilihat peredaran brutonya. Yang kedua tarif tambahan PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% gitu. Tapi kalau ada tax treaty antara Indonesia dengan negara yang lain gitu ya. Misalkan tax branch profit tax-nya itu 10% gitu ya. Berarti setelah 25 itu enggak 20 tarifnya, tapi habis 25 10 gitu. Jadi yang 25-nya tetap di bawah ya Pak? Iya. Kan yang diatur di mana? Diatur di P3B itu branch profit tax-nya. Baik Pak, terima kasih. Makanya sebenarnya lebih enak jadi PMA aja ya. Jadi cuman badan aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke materi yang baru ya. Bab ke-9. Tentang penghindaran pajak berganda.
Nanti penghindaran Anissa berganda kita bisa bahas di kesempatan yang lain ya. Kita ngomonginnya pajak dulu. Mana ya? Oh, ini. Tax treaty. Oke. Nah, ini tax treaty sebelah kanan ya, sebelah kiri modul kita ya. Pertama, sekarang itu tanggal 6 Mei ya, jadi kita minta nomor 6, Hasni. Ada Hasni? Iya, Pak. Ada, Pak. Ini kamu mau pilih tax treaty negara mana nih? Australia, Pak. Australia. Kan kita materinya tax treaty, berarti kita harus buka tax treaty juga gitu ya. Oke. Pertama, kita akan bahas dulu materinya ya. Materinya lumayan banyak, tapi sebenarnya isinya hampir sama dengan materi kita sebelumnya ya. Jadi kita pertemuan sekarang agak cepat ya, karena materinya nggak terlalu banyak. Tapi lihat nanti lah ya. Oke. Pertama ya, tentang penghindaran pajak berganda. Pertama, poinnya adalah negara itu punya kedaulatan masing-masing untuk memajaki setiap warganya atau setiap orang yang berada di negaranya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada warga negara Indonesia berada di Indonesia yang berhak memajaki Indonesia, terserah mau dipajaki apa aja, karena itu kedaulatan. Gitu. Sama kayak kalian kedaulatan sebagai seorang manusia gitu ya, menghirup udara gitu kan. Kemudian apalagi makan, minum terserah, itu kedaulatan. Nah, itu jadi masalah. Jadi masalahnya adalah karena negara di dunia itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Karena kedaulatannya ada banyak, gitu ya. Jadi ada kemungkinan buat terjadi pemajakan berganda, gitu. Cuman setiap negara juga punya cara biar tidak terjadi pajak berganda. Di Indonesia contohnya ada PPh Pasal 24 ya. Kita kenal PPh Pasal 24. Di PPh Pasal 24 itu hanya membahas atau hanya membatasi kredit pajak maksimalnya. Gitu. Cara ngitungnya mungkin kalian udah tahu lah ya. Nah, tapi masalahnya tuh muncul kalau pajak yang terutangnya itu lebih besar daripada kredit pajak maksimalnya. Contoh gitu ya. Misalkan Anissa ya. Anissa itu kan orang Indonesia ya kelihatannya, meskipun KTP-nya Korea ya. Dia kerja di Singapura misalkan. Nah, kata Indonesia ya, karena Anissa orang Indonesia ya saya yang harus memajakinya, kata Indonesia. Kata Singapura juga sama. Karena dia kerjanya di Singapura ya harusnya Singapura yang memajakinya. Tapi karena Indonesia punya PP Pasal 24, kata Indonesia gini, boleh pajaknya dibawa ke Indonesia, tapi ada maksimalnya. Misalkan yang dibayarkan di Malaysianya 10 juta, tapi yang boleh dikreditkan maksimalnya menurut PP Pasal 24 itu 6 juta. Berarti kan Anissa itu 4 juta itu melakukan pajak secara 2 kali kan. 4 juta di Singapura, 4 juta di Indonesia. Nah, itu masalah lagi. Nah, makanya yang namanya usaha dari setiap negara untuk menghindari pajak berganda itu tidak efektif. Gitu. Muncullah yang namanya tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Istilah tax treaty itu sama kayak P3B ya, jadi jangan sampai kebolak ya. Tax treaty itu ya P3BTA gitu.
Nah, sekarang kita bahas tax treaty-nya. Pertama esensinya. Nah, biar tidak terjadi pajak berganda, ya, maka butuh namanya P3B. Sebenarnya nggak bisa menghilangkan 100% ya, hanya bisa meminimalkan gitu. Makanya di dalam P3B itu mengatur penghasilan-penghasilan yang biasanya terjadi bagi warga negara yang punya penghasilan di luar negeri gitu. Kalau nggak salah kita di pertemuan lalu itu ada pembahasan tentang pajak-pajak yang diatur di P3B. Nah, cuma segitu aja. Padahal yang lainnya masih banyak gitu ya. Seperti misalkan ada kayak pajak untuk ini perkebunan gitu ya. Perkebunan di luar negeri. Itu bagaimana? Nah, itu kalau secara tax treaty kita belum lihat tuh. Kalau misalkan orang Indonesia punya perkebunan di Singapura, nah itu gimana? Nah, kan belum. Makanya saya bilang di sini kalau tax treaty itu hanya meminimalisasi, meminimalisasi, gitu. Makanya kalau misalkan negara itu kadang beda-beda. Nanti kita lihat yang Australia gimana gitu ya. Lah, yang Australia nggak ada Indonesianya ya? Inggris doang. Wah, apa-apalah. Kan Hasni jago banget bahasa Inggris, jadi nggak masalah. Oke. Nah, sekarang kita masuk, itu esensinya ya, untuk menghindari pajak berganda, meminimalisasi esensinya gitu. Sekarang kedudukannya, gitu ya, kedudukan P3B di mata negara. Sering saya bilang, lex spesialis ya. Lex spesialis itu dia di atas, dia itu diutamakan. Jadi kalau ada undang-undang domestik Australia atau undang-undang domestik Indonesia itu bertentangan dengan P3B, maka P3B lah yang menang gitu. Jadi kalau kalian gitu ya chatnya nggak dibalas padahal dia online, berarti kalian tuh bukan lex spesialis, kalian tuh masih lex generalis gitu ya. Karena kalau lex spesialis pasti posisinya paling atas, ya kan? Gitu. Jadi kalian itu jangan merasa penting ya, padahal dia tidak merasakan seperti itu gitu ya. Makanya kalau ada undang-undang domestik mengatur, di P3B mengatur, yang menang itu adalah P3B karena dia yang utama. Tapi ketika P3B-nya tidak mengatur, baru deh undang-undang domestik yang maju gitu. Cuman kalau misalkan di undang-undang domestik tidak mengatur, P3B-nya mengatur, itu nggak ada pajaknya berarti. Kayak misalkan apa tadi gitu ya, perkebunan. Misalkan perkebunan apa? Atau peternakan tuyul misalkan. Peternakan tuyul kan nggak ada aturan di undang-undang domestik ya, setahu saya. Kemudian di P3B misalkan ada ya, gitu ya. Tuyul bahasa Inggrisnya apa ya? Ya entahlah. Misalkan income from tuyul misalkan di artikelnya itu ya. Nah itu nggak ada yang diterapkan karena di domestiknya tidak ada. Kemudian kalau di domestik nggak ada, di P3B nggak ada, ya udah nggak usah diatur, nggak usah ada lagi gitu. Nah itu posisinya ya, gitu. Sekarang model. Jadi ada model yang sering dipakai ya di dunia ini. Yang pertama adalah OECD model. Yang kedua adalah UN. Gitu. OECD itu ya Organization for Economic Cooperation and Development Model, itu biasanya dilakukan oleh negara-negara maju atau advanced countries gitu. Tahun 2009 saya sebut di sini ada 30 negara yang pakai OECD model. Indonesia belum masuk ya karena dulu tahun 2009 saya belum lahir kali ya. Kalau kalian kan udah lahir ya. 2009 itu ada 30 negara, Indonesia belum negara maju ya.
Di Indonesia mah belum negara maju, Kak. Baru tahun kemarin kan Indonesia jadi negara maju, cenah gitu ya. Tapi negara maju, pasar baru rame ya. Gitu. Kan kalau negara maju itu identik dengan orang yang cerdas-cerdas gitu. Jadi orang-orang kita tuh ternyata lebih baik positif coronanya daripada nggak punya baju lebaran. Gitu. Tapi saya teh lagi nyari foto-foto di pasar baru, ada nggak muka-muka kalian nih? Jangan-jangan kalian lagi ini ya, nganterin mamahnya nih. Beli apa? Beli mukena ya. Gitu. Beli mukena buat sholat Id atau masker ya. Masker 1.100.000 punya Ivan Gunawan misalkan. Nah, yang kedua adalah UN model. UN model itu biasanya negara-negara developing countries atau negara-negara berkembang. Nah, itu biasanya dua yang dipakai patokan. Tapi negara-negara adidaya juga nggak mau ya pakai model-model yang lain. Contohnya US, dia bikin model sendiri, namanya model US atau United States. Malah dia bikin dari tahun 81, sedangkan OECD tadi 2009 ya. Gitu. Nah, Indonesia juga nggak mau kalah, dia juga bikin model Indonesia. Loh kok bisa gitu ya? Ya karena gini, yang namanya persetujuan itu kan disetujui oleh kedua negara. Jadi selama kedua negara setuju mau pakai model OECD, mau pakai model UN, mau pakai model keduanya, atau mau bikin model sendiri pun selama disetujui bebas gitu. Gitu kan kayak kamu sama dia, selama kamu dan dia setuju ya udah gitu ya. Mau LDR 3 tahun juga jalan-jalan aja gitu. Asal dua-duanya sepakat gitu. Atau misalkan disepakati nanti nikahnya setelah selingkuh 5 kali, ya boleh gitu. Daripada nanti di belakang, mending ditentukan maksimal selingkuh 5 kali ya. Lebih dari 5 kali putus misalkan gitu. Jadi kan enak kan. Ini aku mau pakai jatah selingkuh 2 kali lagi misalkan. Nah, itu kan selama bersepakat gitu ya. Itu diperbolehkan. Sekarang kita lihat OECD Australia itu pakai OECD, UN model atau Indonesia. Ya. Kita lihat. Ini ruang lingkup P3B. Nah, cara ngelihatnya itu dengan menentukan atau dengan mencocokkan dengan OECD dengan ruang lingkupnya. Gitu. Ini saya kasih contoh ya. Kalau OECD namanya adalah Scope of the Convention. Kalau UN model sama Scope of Convention. Tapi kalau P3B Indonesia itu beda. Namanya Scope of Agreement. Gitu ya. Nanti hasilnya tolong dibantu ya, saya bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus juga ya. Soalnya ini nggak ada bahasa Indonesianya nih masalahnya. Oke. Pak, ganti aja tuh, Pak. Ya nggak apa-apa, saya percaya kok sama kamu. Ganti aja, Pak. Bisa salah saya juga. Nggak apa-apa lah, saya mah yakin sama kamu. Ya, semangat. Oke. Ini contohnya ya, artikel 1, person person cover. Nah, ini dua-duanya person ya, sedangkan di Australia ini personal scoop. Nah, berarti Indonesia pakai model Indonesia sama ini berarti pakai model Indonesia. Gitu. Jadi kita bisa kasih skor ya. OECD, kemudian UN, kemudian Indonesia. Mana yang paling banyak diadopsi? Kalau artikel 1 itu berarti pakai Indonesia. Kenapa pakai Indonesia? Karena di OECD nggak ada, di UN model nggak ada. Gitu. Oke. Sekarang artikel 2. Nah, Hasni, gimana artikel 2? Pakai UN model atau OECD atau Indonesia? Sama semua, Pak, text cover. Sama ya? Iya. Ya berarti nggak ada yang dapat poin ya. Karena Indonesia, UN model, OECD sama semuanya. Oke.
gampang gitu doang. Sekarang Luciani. Ya, Pak. 3. Sama semua, Pak. Sama ya. Oke. Gampang ya. Lanjut ke Nita. Artikel 4. Mana Nita? Ora-ono. Bapak, ada suaranya nggak? Ada jawabannya yang belum. Oh iya, artikel 4 itu semuanya, Pak Presiden. Sama ya. Oke. Iya. Lanjut ke 5. Tania. Sama semua juga, Pak. Sama semua. Permanent establishment. Iya, betul. Terus yang ke-6. Yang ke-6, artikel 6, Adinda. Benar, Adinda. Sama, Pak. Sama semua. Sama semua. Ya, betul ya. Adinda udah mulai masak, Adinda? Masak kue? Kue mah nggak masak ya, bikin. Sekarang siapa? Adinda, Siska. Yang artikel 7, Pak, sama semua. Sama semua ya. Kok sama semua terama ya? Oke, nggak apa-apa. Diva, 8. Ada Diva? Ada, Pak. Sama kayak siapa? Ya. Yang model P3B Indonesia bukan, Pak? Ships and Aircraft. OECD nggak mirip ya. UN model juga nggak mirip. Berarti Indonesia ya? Oke, betul. Iya, Pak. Ferry. Sama semua, Pak. Ya, betul. Ati. Sama semua, Bapak. Beda. Itu sama-sama dividen, Pak. Kalau di modul mah pakai E ya. Kalau di artikel pakai I. Oh. Gimana? Sama nggak? Artinya sama nggak sih? Kalau pakai sama I? Sama. Ini siapa? Ferry jago bahasa Inggris gimana? Fer? Sama nggak, Fer? Saya searching juga, Pak, kalau dividen itu nggak baku, Pak. Jadi dividen bakunya. Tapi sama aja jadi. Pakai E gitu? Pakai I, Pak. Kalau yang baku. Kata bakunya I. Oh, dividen mah bahasa Indonesianya. Nah, iya kayaknya. Nah, berarti anggap sama lah ya. Oke, berarti saya yang salah nulis di sini harusnya I ya. Ya udah. Citra. Sama, Pak. Apa aja? Sama. 11. Yang interest. Interest terhadap siapa? Oke. Interest itu apa sih? Bunga ya. Jadi kalau kita interest kepada seseorang berarti kita itu berbunga-bunga kepada dia. Tuh. Artikel 12. Lutfi.
Sama Pak, royalti. 12 royalti. Ya, betul ya. Terus Alauddin. Ya Pak. Yang artikel 13 sama Pak, capital gains. Hah? Sama. Itu alienation of property. Kalau di OECD namanya capital gains. Kalau di UN namanya capital gains juga. Jadi gimana, Alauddin? OECD, UN apa Indonesia? Gimana? Eh, Indonesia bukan Pak? Sama kayak OECD nggak? Sama Pak. Kita tuh lagi ngebandingin yang di modul sama tax treaty. Iya. Sama-sama yang mana? Sama OECD sama nggak? OECD apa nama artikelnya? Yang 13. Sama yang kayak Indonesia bukan Pak? Sama kayak Indonesia. Indonesia apa? Capital gains juga ya. Jadi sama OECD beda. Jadi gimana? Ya. Dengan model beda. Berarti Indonesia bikin sendiri ya. Iya Pak. Oke, jadi posisinya sekarang OECD dan UN 0 ya. Indonesia 3. Agnis. Iya, Pak. Lanjut. Independent Personal Services. Sama, Pak. Sama siapa? Indonesia, Pak. Kayaknya salah deh. Harusnya mas samanya kayak UN ya. Kenapa? Kan di OECD udah di-delete. Berarti samanya sama yang di UN. Begitu. Lanjut. Anissa. Ya, Pak. 15. Itu sama seperti yang UN, terus yang Indonesia juga. Berarti UN berarti ya? Ya, yang UN. Jadi kita tuh ngebandinginnya sama OECD dan UN. Kalau salah satunya sama berarti kita pilih salah satu. Tapi kalau dua-duanya beda berarti Indonesia gitu. Lanjut ke Dea. Ya, Pak. 16. Sama kayak OECD sama Indonesia, Pak. Oke, berarti OECD ya. Jadi skor sementara OECD 1, UN 2, Indonesia 3. 17. Rena. Indonesia bukan, Pak? Ya, tuh.
Puteri. Iya, Pak. Kayak Indonesia bukan, Pak? 18. Oh, 18. Pension and annuities. Ya, betul. ISMI. Kamu teh ISMI teh ada 2 ya. ISMI kelas C sama ISMI kelas D. Iya, Pak. Bedanya kamu pakai Y, yang satunya lagi pakai I. Kepanjangannya juga beda ya, Bapak. Oh, tapi kerenan kamu sih pakai Y. Oh iya dong, jelas. Ini gimana ISMI pakai Y? Nomor ISMI 19. 19 ya, Pak? Yoi. Itu sama semua, Pak. Oh iya. Sudah. Kayaknya ISMI udah beli mukena baru nih. Oke, lanjut. Rofi 20. Indonesia, Pak. Yang OECD model sama UN-nya nggak ada ya? Yep, professors and teachers. Oh ya, betul. Kenapa professors and teachers ya? Kan profesor mah guru besar, teachers guru. Oh, berarti guru sama dosen disamain ya. Padahal kalau dosen itu mengajar ya. Kalau guru mendidik. Gitu. Makanya kalau dosen boleh rambut panjang, kalau guru nggak boleh rambut panjang. Gitu. Alasannya mah gitu ya. Netizen suka ini, biasalah netizen Indonesia mah. Makanya dosen rambutnya panjang gitu. Lanjut, kayak gini potongnya. Adik. Iya, Pak. Pasal 21. Indonesia, Pak. Nah loh, kenapa Indonesia? Nggak ada yang sama. Kayaknya kalau di Australia mah 21, di modul 20 ya. Bener nggak, adik? Iya, Pak. Jadi yang mana, adik? Yang Indonesia bukan, Pak? Enggak dong. Kan yang sama OECD sama. Student. UN model juga sama, student. Berarti nggak ada yang sama ini ya. Sama semua berarti kan? Jadi kita bandinginnya sama OECD sama UN, jangan disamain sama Indonesia gitu loh. Oke. Gitu adik. Nama adik tuh sama kayak nama Yayang gitu ya. Suka menimbulkan ini salah paham. Saya punya teman dekat namanya Yayang, cowok lagi. Jadi kalau di mall tuh, Yayang ini bagus nggak bajunya? Kan jadi si Gano hombreng. Sekarang nice. Iya, Bapak. 22. Yang artikel 21 ya, Pak? Ada Di income sama, Pak. Income not expressly mentioned. Sama-sama siapa? UN model sama OECD sama model P3B sama semua, Pak. P3B income not expressly mentioned gimana? Dua capital, taxation of capital.
other income. Oh, Indonesia ya. Ya, kayaknya Indonesia ya. Karena OECD istilahnya capital, other income. Kan artinya income not expressly mentioned itu artinya other income kan? Yang tidak yang tidak diatur. Yang tidak disebut pendapatan yang tidak disebutkan kan, income not expressly mentioned. Gitu ya, Hasni ya? Bahasa Indonesia gitu bukan sih, Hasni? Income not expressly mentioned. Berarti ini lebih ke Indonesia ya. Lanjut. Winnie. Ya, yang artikel 23 ya. Sama, Pak. Sama siapa? Sama kayak OECD sama model. Iya gitu. Source of income yang mana maksudnya? Tapi di modulnya nggak ada, Pak. Iya ada. Yang mana? OECD, UN, atau Indonesia? Yang Indonesia bukan, Pak. Betul, Indonesia. Sherin. Hadir, Pak. Next. Yang artikel 24 itu sama, Pak. Sama siapa? Sama-sama siapa? Bang, beda kan, Pak. Ini teh lihatnya yang chapternya atau yang artikelnya sih, Pak? Ininya, isi dari artikelnya. Oh, berarti beda, Pak. Di sini exemption method, itu method of elimination. Method of elimination. Pasal 24. Berarti OECD, UN apa Indonesia? Berarti Indonesia, Pak. Ya, betul ya. Nah, ini Sherin pasti biasanya, kalau nama Sherin jago bahasa Inggrisnya biasanya. Jadi kita sama Sherin harus pakai bahasa Inggris nih kalau di kelas saya nih. Oke, lanjut. Ira Wati. Ya, Pak. Berarti yang ke 24 udah ya? 25 ya? 25. Sama kayak OECD, Pak. Sama kayak OECD, bukan. Ya betul ya, sama kayak OECD. Berarti OECD 2. Mutual Agreement Procedure. Ya, betul. 26. Mira. Iya, Pak. Sama semua, Pak. Gimana? Sama semua. Sama semua. Exchange of ya betul. Kamu kayak ngantuk gitu, Mir? Enggak. Biar kelihatan puasa ya. Iya, Pak. Tapi kan Mira mah parah. Kalau setiap bulan puasa tuh dia nggak pernah full 30 hari puasanya. Ya iya tuh, Pak. Kalau full gimana? Kalau full kemungkinannya 2. Kalau nggak menopause atau hamil tapi ya. Atau lanjut ke Rizka Adi Yanti. Iya, Bapak.
Yang 27 ya, Pak. 27. Iya tuh. Indonesia bukan, Pak. Diplomatic and consular official. Ya betul ya. Kalau di sini pakai member ya. Ya, Pak. Indonesia. Dea. Ya, Pak. Yang ke-29. 28 atau kamu sok Iya. loncat-loncat kebiasaan. Itu Indonesia bukan? Miscellaneous. Iya ya, nggak ada ya di sini ya. Iya. Cara nama kamu Dea pakai H sama nggak pakai H gimana caranya? Sama gitu. Nggak tahu, Pak. Dea. Kan itu mah nggak ada H-nya. Kalau ada H-nya gimana? Dea. Dea. Lanjut. Nur Andini. Banyak banget pasalnya. Yang 29, Pak. Ya. Sama semua, Pak. Entry into force. Ya, tuh. Salsa. Ya, Pak. Yang 30 ya, Pak. Sama semua. Sama ya, betul. Nah, berarti ini skornya, skor akhir OECD-nya 2. UN modelnya 2. Indonesia-nya 6. Berarti kesimpulannya model P3B antara Indonesia dengan Australia itu menggunakan model Indonesia. Ini dibikin tahun 1992. 1992. Waduh, saya udah lahir belum ya 92. Ditandatangan oleh Ali Alatas sama Philip. Oke. Itu ya model P3B. Sekarang kita lanjut isinya sekarang. Nah ini karena kalau yang ini kita butuh yang bahasa Indonesianya ya. Coba Gina, mau negara apa Gina? Apa ya, Belgia aja? Belgia. Ini banyak loh sampai bawah. Belgia nih, B. Nah, masih nggak ada bahasa Indonesianya. Yang lain. Apa, Gin? Nah. Malaysia aja deh yang dekat. Malaysia yang dekat. Yang dekat mah Timur Leste dong. Nah, ada bahasa Indonesianya. Masih tetangga. Oke, kita lihat sekarang isi model P3B Indonesia. Nah, ini kita akan bedah sedikit tentang P3B-nya ya. Pertama dari judul. Judulnya itu biasanya agreement. Ya. Agreement between the government of Indonesia and the government of Malaysia. Gitu. For the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to tax on income. Nah, itu judulnya. Sebenarnya judulnya itu kenapa pakai agreement, nggak pakai convention. Padahal artinya sama gitu ya. Kayak Wina Convention gitu ya. Atau apa namanya?
konversi meja bundar. Nah, itu kan convention kan bahasanya. Kenapa ini agreement? Jawabannya adalah karena kalau agreement itu 2 negara, kalau convention lebih dari 2 negara. Gitu. Jadi kalau kamu mau bikin perjanjian gitu ya, kayak Dilan sama Milea itu pakainya agreement. Tapi kalau ada Dilan, Milea sama Tatang, nah itu convention karena more than 2 gitu ya. Begitu. Nah, that's why itu pakainya agreement, bukan convention. Sekarang subjek pajaknya. Di kita istilahnya subjek pajak ya. Kalau di tax treaty itu person. Istilahnya person, kan person itu orang. Kalau di Indonesia subjek. Gitu. Jadi subjek sama dengan person. Gitu ya. Kalau personnya pribadi namanya natural person. Kalau subjek pajak badan namanya legal person. Ya. SPOP legal person, SP badan legal person. Gitu. Ada di pasal 1 ya. The agreement shall apply to person who are resident of one or both of the contracting states. Lanjut. Pajak yang dicakup dalam P3B ada di pasal 2 ayat 1. Apa itu? Pajak atas penghasilan. Ya. Pajak atas penghasilan. Baik itu yang pusat ataupun yang daerah. Istilahnya ada yang domestic tax, ada yang local tax, atau pajak pusat sama pajak daerah juga dikenakan. Begitu. Terus ketentuan-ketentuan umum. Ada di pasal 3. Tentang apa disebut Malaysia, apa disebut Indonesia gitu. Ini tumben loh, Indonesia ada di 2, yang kedua ya. Biasanya Indonesia itu ada di pasal 3 ayat 1A biasanya. Ini pasal 3 ayat 1B ya. Oke. Ada di pasal 3 tentang definisi-definisi yang digunakan. Jadi ketika bilang Indonesia berarti semua wilayah Republik Indonesia. Baik itu darat, laut maupun udara. Semua bersatu dan muncullah The Legend of Aang. Berikutnya penduduk atau residen. Istilahnya residen. Penduduk itu berarti wajib pajak. Ya. Kalau tadi person subjek pajak, kalau residen itu wajib pajak. Ada di pasal 4 ayat 1. Kalau ngomongin residennya Indonesia berarti harus memenuhi syarat-syaratnya. Seperti harus berada di Indonesia 183, harus memiliki niat, dan lain sebagainya yang kita udah bahas. Gitu. Makanya di pajak internasional itu yang paling penting adalah menentukan dia itu residennya mana, biar kelihatan siapa yang harus memajaki. Gitu ya. Di awal saya udah bilang pajak internasional itu ada di situ. Intinya menentukan dia itu residennya mana atau wajib pajak mana. Indo apa luar Indo. Oke. Itu ada di pasal 4. Nah, di pasal 4 juga dijelasin kalau ada masalah-masalah tertentu. Misalkan masalah pertama, orang itu punya tempat tinggal di Indonesia dan di negara Malaysia. Itu bagaimana? Berarti kalau gitu posisinya, gitu ya,
misalkan Gina gitu ya, punya rumah tempat tinggal atas nama Gina sendiri di Indonesia sama di Malaysia. Berarti Gina residennya mana nih? Malaysia apa Singapura? Apa Malaysia? Apa Indonesia? Nah, kalau gitu berarti dilihat dari hubungan pribadi nih. Hubungan pribadinya gimana? Maksudnya hubungan pribadi itu Gina punya keluarganya banyaknya di mana? Di Indonesia atau di Malaysia? Gitu. Kalau di Indonesia berarti Gina adalah orang Indonesia. Tapi kalau banyaknya di Malaysia, berarti Gina orang Malaysia gitu. Terus hubungan pribadinya sama gitu ya, sama-sama ada di Malaysia ada, keluarga di Indonesia juga ada. Maka dilihat dari hubungan ekonominya. Gina dapat duit banyaknya dari mana? Atau Gina kerjanya di mana? Nah gitu. Itu masalah-masalahnya. Terus kalau misalkan masalah lagi kalau hubungan ekonominya tuh sama gitu dua-duanya, gimana? Nah, ini ada lagi. Lamanya itu selama setahun di mana? Di Indo apa di Malaysia? Gitu. Nah gitulah masalah-masalah yang menyangkut tentang residen. Seperti itu. Jadi nanti kalian untuk mempelajarinya tinggal dibaca aja teks treaty-nya. Relatif sama sebenarnya, tapi tetap kita harus ngecek. Suka ada perbedaan. Berikutnya BUT. Nah ini kita bahas, udah dibahas ya pertemuan lalu tentang BUT atau Permanent Establishment. Gitu. Isinya pun sama ya jenisnya, ada BUT aktiva, ada BUT aktivitas, ada agen, sama ada asuransi gitu ya, sama kayak kemarin. Sekarang harta tak bergerak. Siapa yang berhak memajakinya? Nah ini udah mulai ya. Udah mulai siapa yang berhak memajakinya nih. Di BUT, kalau di BUT kalau di BUT belum. Kalau di BUT belum ada yang berhak memajaki. Di pasal BUT hanya mengatur tentang dia itu BUT atau bukan. Kalau misalkan kondisinya seperti itu gitu. Mulai siapa yang harus memajaki itu ada di pasal 6. Sekarang Gina udah ya. Gina belum ya? Gina sekarang. Menurut pasal 6 Indonesia Malaysia yang berhak memajaki penghasilan dari harta tak gerak siapa Gina? Sebentar, Pak. Kasusnya gini deh. Gina orang Indonesia punya penghasilan dari harta tak bergerak di Malaysia. Siapa yang berhak memajaki? Dari Malaysianya, Pak. Dari Malaysia. Cara bacanya gini ya di teks treaty itu. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari Indonesia, nih, negara pihak pada persetujuannya kita ganti jadi Indonesia, ya. Dapat dikenakan pajak di negara Malaysia, gitu. Di negara lainnya Malaysia. Begitupun sebaliknya, kalau negara pihak pada persetujuannya Malaysia, berarti negara lainnya adalah Indonesia. Jadi kalau Gina punya penghasilan harta tak bergerak di Malaysia, Gina dipajaki di Malaysia berdasarkan pasal 6 ayat 1 teks treaty antara Indonesia dengan Malaysia. Begitu. Oke. Lanjut di Jakiatul. Iya, Pak. Laba usaha. Misalkan Jakiatul punya laba usaha di Malaysia. Siapa yang berhak memajaki?
Malaysia, Pak. Apa? Malaysia, bukan, Pak? Malaysia. Coba kita cek ya. Laba suatu perusahaan yang ini berarti perusahaannya berkedudukannya di Malaysia ya. Laba suatu perusahaan yang berkedudukan di negara Malaysia hanya akan dikenakan di negara Malaysia kecuali jika perusahaan itu menjalankan di negara Indonesia melalui BUT. Ya betul ya. Jadi kalau dari kalimat sini, laba yang berkedudukan di Malaysia akan dikenakan di negara Malaysia. Betul. Tapi di sini ada kecuali-kecualinya ya. Maksudnya ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan bukan Malaysia yang berhak memajakinya. Gitu ya. Nanti kita kasih contoh, tapi bukan yang inilah. Oke. Lanjut sekarang Hasni lagi. Pasal 8. Hasni mana? Iya, Pak. Pasal 8, siapa yang berhak memajaki? Gimana tempat ininya, Pak? Manajemen yang perusahaan itunya, Pak. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia, gitu bukan, Pak? Jadi kalau misalkan kamu punya perusahaan perkapalan di Malaysia, yang berhak memajaki siapa? Malaysianya, Pak. Malaysia. Coba dibaca pasal 8 ayat 1 dengan ngeganti ini ya, namanya. Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Malaysia, tempat manajemen yang efektif dari perusahaan itu berada. Gitu, Pak. Ya, betul. Laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lintas yang hanya dikenakan pajak di negara tempat, oh ya, karena dia beradanya di Malaysia, ya berarti dipajakinya di Malaysia. Betul. Sekarang Lucy, Ani, pasal 9. Kalau kamu punya perusahaan di Malaysia yang punya hubungan istimewa, siapa yang berhak memajaki? Pasal 9. Malaysia bukan, Pak? Malaysia. Kalau ternyata di sini mah nggak ngomongin siapa yang berhak memajaki ya, tapi wewenang apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau ada transaksi hubungan istimewa terus tidak wajar, maka bisa dikoreksi oleh pejabat yang berwenang. Kayak di Indonesia juga sama. Kalau ada transaksi hubungan istimewa terus nggak masuk akal gitu ya, sangat rendah harganya, maka akan dikoreksi
Jadi yang berhak memajakinya adalah Malaysia, betul ya. Karena kan perusahaannya di Malaysia. Transaksi dengan, tapi masalahnya kalau misalkan di Malaysia itu adalah cabangnya ya, atau yang punya hubungan istimewanya. Berarti yang menerima penghasilannya. Ya betul, bisa-bisa. Nita. Ya Pak. Dividen. Ini tuh yang bayar dividennya Indonesia atau Malaysianya, Pak? Malaysia, kan kamu orang Indonesia. Berarti di negara Indonesia, Pak? Coba dibaca pasal 10 ayat 1-nya, diganti negaranya. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara Malaysia pada persetujuan kepada penduduk negara Malaysia, pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Seperti itu, Pak. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di Malaysia kepada penduduk Indonesia dapat dikenakan di negara Indonesia. Betul. Nah, sekarang kita coba rinci ini. Yang pasal 10 nih. Nah, itu jadi secara umum kalau ada transaksi dengan Malaysia atas dividen, berarti yang berhak memajakinya adalah Indonesia ya. Di Indonesia kan tarifnya tuh ada 2 ya. Kalau misalkan dia itu orang pribadi ya, tarifnya 10%. Kalau dia badan, tarifnya adalah berapa lupa? 15%. PPh pasal 23 ya. PPh pasal 23 itu 15% atas dividen. Begitu. Nah, sekarang jadi pada umumnya kalau ada orang Indonesia dapat dividen dari Malaysia, yang berhak memajakinya adalah Indonesia. Sekarang kita lihat yang ayat keduanya. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di Indonesia kepada penduduk Malaysia akan dikenakan pajak Indonesia sesuai dengan undang-undang Indonesia yang berlaku, tetapi biar penerima, oh ya maksimalnya 15% tuh. Tapi aneh ya, yang nomor 1 bilang penduduk Indonesia dapat penghasilan dividen dari Malaysia, Indonesia yang majaki. Tapi kalau perusahaannya perusahaan di Indonesia, dibayarin kepada penduduk Malaysia, dikenakannya di Indonesia. Aneh ya, Indonesia maruk pisan ya. Kenapa maruk? Kan yang ke satu teh udah menguntungkan Indonesia kan? Warga Indonesia berada di Malaysia, Indonesia yang majakin. Wajar. Iya ya, ayat kedua. Kalau ada Indonesia bayar dividen ke orang Malaysia yang berhak majaki, malah Indonesia. Kan luar biasa Indonesia ya. Jadi dua-duanya Indonesia ya. Jadi kalau ada warga Indonesia punya penghasilan dividen di luar Indonesia, dipajaki di Indonesia. Tapi kalau ada perusahaan Indonesia yang memberikan dividen ke luar Indonesia, yang majaki Indonesia lagi. Hebat. Diplomatnya jagoan ya. Menguntungkan dua-duanya buat Indonesia. Soalnya yang kemarin, kelas kemarin tuh sama Korea, itu enggak kayak gini. Malah tarifnya itu jadi kalau nggak salah 10%. Bukan 15%. Jadi Indonesia pakai maksimal lagi. 15%. Kalau dia badan. Kalau orang pribadi 10%. Nah gitu. Nah ini sekarang yang menguntungkan Malaysia enggak nih, ayat ketiga nih. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia kepada penduduk Indonesia yang merupakan pemilik yang sebenarnya
akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Malaysia. Luar biasa. Berarti kan mun sebaliknya dibebaskan. Nikmat sekali ya Indonesia. Jadi sarannya adalah kita mending bertransaksi dengan Malaysia ya. Iya kan? Karena kan kita dipajakinya di Indonesia aja. Hebatnya diplomatnya. Nanti kita cek siapa diplomatnya ya yang tanda tangan ini. Nah ini istilah dividen kita udah nggak usah lagi dibahas. Lanjut. Tania. Pasal 11. Pak. Siapa? Malaysia, Pak. Coba baca ayat satunya. Bunga yang berasal dari suatu negara pihak persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan di pajak di negara tersebut. Atau ganti negaranya pakai Indonesia Malaysia. Oh iya Pak, bunga yang berasal dari negara pihaknya itu Indonesia. Malaysia tuh kan Oh kamu. iya Pak. Oh berarti Indonesia Pak. Kamu orang Indonesia nih, dapat Ya. bunga dari Malaysia. Siapa yang memajaki? Indonesia Pak. Coba baca lagi ayat 1. Bunga yang berasal dari negara pihak Indonesia yang dibayarkan kepada penduduk negara Malaysia lainnya dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Ya, betul ya. Gitu. Sekarang Adinda Royal. Indonesia bukan Pak. Coba dibaca, ganti pakai negaranya. Royalti yang berasal dari suatu negara Malaysia dan dibayarkan kepada penduduk Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia tersebut. Ya, betul ya. Indonesia lagi ya ini ya. Hebat ya Indonesia ya. Betul-betul. Royalti. Jadi kalau Adinda punya lagu dangdut ya, dinyanyiin sama orang Malaysia, terus orang Malaysia bayar royalti ke Adinda, berarti negara Indonesia yang berhak memajakinya gitu. Lanjut ke pasal 13. Siska. Iya, Pak. 13. Ini tuh dipindahinnya tuh dari Malaysia ke Indonesia apa sebaliknya, Pak? Kamu punya harta tak bergerak di Malaysia. Ceritanya, kasusnya gitu. Siapa yang berhak memajaki? Berarti di Malaysia, Pak. Coba baca. Keuntungan yang diperoleh dari pemindah tanganan harta tak bergerak seperti yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 6 dapat dikenakan pajak di negara di mana harta tersebut terletak. Ya, betul ya. Harta tersebut kan tadi di Malaysia ya? Iya, Pak. Betul. Kayaknya Siska kayaknya glowing banget di saya. Sudah siap menuju lebaran. Skincare-nya berhasil. Lanjut. Siapa? Diva. Ayat 14. Diva. Iya, Pak. Silakan. Di Indonesia bukan, Pak? Coba dibaca, diganti negaranya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 15, 16, 17, 18, 19, dan 20, gaji, upah, dan balas jasa lain yang serupa atau penghasilan yang diperoleh
penduduk suatu negara pihak Indonesia pada persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja atau kegiatan lain yang sejenis hanya akan dikenakan pajak di negara Indonesia, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara pihak pada persetujuan Malaysia. Dalam hal demikian, maka balas jasa yang diperoleh dari pekerjaan itu dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Bentar ya. Berarti kan mulai dari sini ya. Penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia, ya kan? Iya, Pak. Sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan hanya akan dikenakan di negara Indonesia, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara Malaysia. Berarti kan kamu punya pekerjaan di Malaysia, berarti yang berhak memajakinya adalah Indonesia, Pak. kenapa Indonesia? Malaysia, Pak. Malaysia. Malaysia ya. Nih, baca lagi ya. Jadi ini ada dua kondisi nih. Penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia, ini negara pihaknya adalah Indonesia ya, sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja atau kegiatan lain yang sejenis, hanya akan dikenakan pajak di negara Indonesia, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara Malaysia. Dalam hal demikian, maka balas jasa dapat dikenakan pajak di negara Malaysia. Gitu. Jadi Malaysia ya, jadi kalau kamu kerja di Indonesia, yang berhak memajaki Indonesia. Tapi kalau kamu kerjanya di Malaysia, yang berhak memajakinya adalah Malaysia. Begitu. Ferry, direktur. Direktur. Ini Pak, dapat dipajaki di negara Indonesia. Coba diganti negaranya. Jadi kan isinya ini penghasilan pada para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh penduduk negara Malaysia pada persetujuan dan kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi dari perusahaan yang berkedudukan di negara Malaysia. Nah, pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Ya betul ya. Kok ini lebih menguntungkan Indonesia ya? Hebat sekali ya. Lanjut. Sekarang Ati, seniman dan olahragawan. Ti, bangun Ti. Iya Bapak, bentar dibaca dulu. Di Indonesia Bapak. Coba dibaca, ganti namanya, ganti negaranya. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 14 dan 15 penghasilan yang diperoleh penduduk dari negara Malaysia pada persetujuan sebagai seniman, sebagai artis teater, film, radio, atau televisi atau pemain musik, atau sebagai olahragawan, dan kegiatan-kegiatan pribadi mereka dapat dikenakan pajak di negara Indonesia pada persetujuan lainnya di mana kegiatan tersebut dilakukan. Jadi kalau kegiatannya di Malaysia, siapa yang berhak memajakinya? Malaysia. Malaysia ya Pak. Penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia sebagai ini dapat dikenakan pajak di negara Malaysia di mana kegiatan tersebut dilakukan. Gimana itu? Di negara yang kegiatannya tersebut dilakukan. Ya, betul. Jadi kalau Ati nyanyi di Malaysia, yang berhak memajaki siapa? Malaysia. Malaysia ya. Betul. Lanjut ke Citra. Iya, Pak. Kamu kebagian hari tua. Siapa yang berhak memajaki hari tua kamu? Kalau kita sebagai penduduk Indonesia, berarti yang berhak membajakinya Indonesia. Coba dibaca.
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 pasal 18, setiap pensiun atau balas jasa lainnya yang sejenis atau tunjangan hari tua yang dibayarkan pada penduduk negara Indonesia sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pada masa yang lampau dapat dikenakan pajak di Indonesia pada persetujuan tersebut. Ya, betul ya. Jadi kalau kamu hari tua ya, punya pensiun di Indonesia majakin ya. Lanjut Lutfi, waduh pejabat si Lutfi. Amin, Pak. Kalau yang jabatan dalam pemerintah ini, yang berhak memajakinya tuh di mana dia kerjanya, Pak. Misalnya kalau di orang Indonesia jadi pejabat dalam pemerintah Indonesia, jadi yang berhak memajakinya Indonesia. Tapi kalau di pasal B-nya bisa aja kalau kerjanya jadi pejabat di Malaysia misalnya, tapi dengan ketentuannya jadi warga negara Malaysia, terus nggak jadi penduduk Malaysia hanya semata-mata untuk memberikan jasa-jasanya, Pak. Jadi kalau kamu Menteri Pariwisata ya, tapi kerjanya di Malaysia, yang majakinnya siapa? Malaysia. Menteri Pariwisata Malaysia atau Menteri Pariwisata Indonesia? Menteri Pariwisata Indonesia. Berarti Indonesia, karena kan jasanya buat Indonesia. Ya, betul ya. Ini kita udah bahas, iya betul. Jawabannya Indonesia ya harusnya ya. Ini kita udah pernah bahas di pemajakan orang asing ya. Pemajakan orang asing itu kita dipajaki kalau misalkan diplomat kan khusus ya, meskipun dia itu kerjanya di luar negeri atau badan perwakilan negara kita di luar negeri, tetap yang memajakinya adalah Indonesia. Ada kekhususannya gitu. Lanjut ke Alauddin, pelajar. Waduh, sesuai nih. Siapa yang memajaki Alauddin? Kalau misalnya pelajar dari Indonesia yang berhak memajakinya Indonesia, Pak. Kan ini kamu pelajar nih, kuliah di Malaysia. Dapat beasiswa. Beasiswanya beasiswa dari Malaysia. Yang memajaki siapa? Indonesia atau Malaysia? Jadi apa? Jawabannya apa? Jadi kalau misalnya dari Malaysia yang memberi, yang ngasih beasiswanya atau scholarship-nya dari mana? Dari Malaysia. Yang berhak memajaki siapa? Malaysia, Pak. Kalau misalnya dia udah kerja. Ya, yang benar adalah tidak ada yang memajaki. Kenapa? Karena kalau pelajar itu dibebaskan. Di Indonesia dibebaskan. Di Malaysia juga dibebaskan. Begitu ya. Khusus pelajar ini mah. Jadi di negara manapun kalau pelajar dapat penghasilan, itu nggak dikenakan pajak. Gitu. Kecuali kalau pelajar itu kerja sampingan. Jadi dia dapat duitnya bukan dari beasiswa, tapi dari hasil kerja dia. Gitu. Agenis. Oke, Pak. Iya, Pak. Wah, kamu guru. Gimana, Bu Guru?
Kalau misalnya tidak lebih dari 2 tahun, nggak dipajakin, Pak. Dibebaskan pajak. Jadi kalau kamu ngajar di Malaysia gitu ya, ngajar pajak internasional di Malaysia, kamu nggak dipajakin? Nggak dipajakin nggak? Kalau dipajakin di mana? Kalau misalnya kurang dari 2 tahun berarti dipajak. Berarti di Malaysia. Malaysia, bener. Ini Malaysia, kayak gelai gitu. Jawabannya adalah dibebaskan ya. Asal kurang dari 2 tahun. Gitu. Soalnya kalau udah 3 tahun, udah kayak Bang Toyib ya. 3 tahun puasa, 3 tahun lebaran nggak pulang-pulang. Berarti dipajaki di negara Malaysia. Kalau kurang dari 2 tahun, kalau lebih dari 2 tahun. Begitu Ibu Guru Agnes. Anissa. Ya, Pak. Wah, ini yang tidak tegas nih. Kamu kayaknya orangnya kurang tegas nih. Siapa yang berhak memajaki? Ini bisa di keduanya, Pak. Kalau saya baca mah. Jadi bisa di Indonesia, bisa di Malaysia, tergantung diperolehnya itu di negara mana. Iya. Penghasilan yang tidak diatur secara tegas. Penghasilan apa ya? Jadi buzzer misalkan ya. Buzzer kan dibayar mahal. Yang berhak memajakinya siapa? Tergantung di mana dia beroleh. Oke. Kemudian ada pajak yang tidak diatur secara tegas tuh ya. Pajak di Indonesia ada, di Malaysia ada. Apa coba? Pajak jadian. Pajak jadian kan di Malaysia, di Indonesia ada, di Malaysia tuh nggak ada ya. Di tax treaty juga nggak ada. Sekarang ini apa nih? Penghindaran pajak berganda. Nah, kalau ini tentang komitmen ya. Tentang komitmen kedua negara dalam mematuhi tax treaty yang sudah mereka sepakati. Kemudian di tax treaty juga mensepakati agar tidak melakukan diskriminasi. Jadi harus seadil-adilnya. Kemudian persetujuannya, ini tata caranya di pasal 24. Kemudian di pasal 25 exchange information. Jadi kalau misalkan ada data-data yang diperlukan Indonesia gitu ya untuk negara siapa? Misalkan ada warga Indonesia yang punya rekening di negara Malaysia, maka harus diberikan informasinya demi kepentingan perpajakan. Gitu. Makanya gitu ya, kalau kalian mau jadi koruptor, ya, nyimpan uangnya itu di negara yang tidak ada tax treaty-nya dengan Indonesia. Negara apa aja itu? Wah, nanti kita akan perlihatkan ya. Ini buat pengetahuan ya, bukan buat nanti dipraktekkan KD. Terus pasal 26-nya pejabat diplomatik dan konsulat yang mempunyai hak-hak istimewa. Ini saat berlakunya persetujuan, ini berakhirnya. Ditandatangan sama Menteri Keuangan, palingan. JB Sumarlin. Kok ada ya? Atas nama Menteri Keuangan. Tahun berapa? 91. Wah, saya belum lahir. Kalau Nita mah udah lahir pasti. Gitu. Ini protokol ya, bukan protokol kesehatan, bukan. Protokol penandatanganan gitu. Nah, seperti itu ya materi kita. Oh iya, saya mau memperlihatkan negara yang tidak punya ini. Kalian bisa cek aja di sini ya. Misalkan kalian punya uang haram gitu ya. Di mana nih? Mau disimpan di Malaysia? Jangan, ada itu. Terus misalkan di negara apa? Maroko ada. Jadi cek dulu di sini ya. Misalkan di Swiss ini. Swiss ada nggak Swiss nih?
SWIA. Swiss masih ada. Jadi Swiss itu sebenarnya punya kewajiban buat ngasih informasi. Tapi informasi apa dulu? Nah, itu yang jadi pemasalah. Negara apa? Arab Saudi ada ya. Mana Arab? Oh, nggak ada ya. Saudi Arabia gitu. Sama Polandia ada nggak? Oh, ada. Ya, berarti kamu harus cari dulu nih. Begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak. Ya. Gini Pak, Diva belum absen Pak yang pertemuan kemarin, jadi gimana Pak? Pas ngelihat di Sinaunya udah nggak bisa absen. Iya, Sinau orangnya gitu. Kalau udah nggak ada waktunya, kalau di luar waktu nggak bisa, nggak apa-apalah. Saya anggap kamu ada kok. Kamu mending dianggap ada sama Sinau apa sama saya? Sama Sinau Pak. Sama Sinau, ya udah, berarti saya anggap kamu nggak ada berarti. Atau Pak. Saya anggap kok kehadiran kamu, ya tenang aja. Nggak kayak dia kok saya. Ada lagi? Ya, baik Pak. Minggu depan kita nggak kuliah ya, kasihan Lutfi mau lebaran. Jadi kita nggak kuliah minggu depan. Soalnya kalau Lutfi disuruh kuliah lagi puasa teh sok tunduh cenah. Padahal ya tadi gimana ya kopi tadinya tah. Nggak kelihatan aja di layar. Gitu. Ya. Ya, karena kita udah habis materinya ya. Kasihan Nita mau bantuin mamahnya bikin kue salju. Gitu ya. Jangan lupa dikirim email ya kue saljunya. Oke, kalau nggak ada, ini tugas biasa lah ya dikerjakan buat ngabuburit ya sambil menunggu Lailatul Qadar gitu ya. Bisa diisi gitu. Oke, terima kasih semuanya. Minggu depan kita nggak kuliah, nanti kuliah lagi nanti pakai baju lebaran ya, pas kuliahnya ya, biar kelihatan baju lebarannya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.